one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang absen? Nobody absent today? Berarti nihil ya. Baik, sebelum pembelajaran PPKN kali ini, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi PPKN kita kali ini adalah mengenai keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, keberagaman. Ada yang tahu apa itu keberagaman? Ya, keberagaman itu berasal dari kata beragam. Artinya lebih dari satu dan berbeda-beda. Contoh yang paling mudah tentang warna. Ada warna putih, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Nah, warna-warna ini bisa disebut dengan keberagaman warna karena mereka berbeda-beda dan lebih dari satu. Kemudian kita lihat teman-teman kalian, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, itu juga bisa disebut dengan keberagaman jenis kelamin ataupun warna kulit. Ada yang hitam, ada yang putih, kuning langsat, ataupun sawo matang. Nah, itu bisa disebut juga sebagai keberagaman. Dalam sekotak kelas ini saja, dapat kita temui berbagai macam keberagaman. Apalagi kalau kita sudah keluar ke desa-desa, ke kota, maupun ke negara. Kalau cakupannya dalam negara itu pastinya keberagamannya lebih banyak, lebih kompleks lagi. Misal saja negara kita, negara Indonesia. Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman, seperti keberagaman agama, kemudian lagu-lagu daerah, pakaian adat, suku, dan lain sebagainya. Seperti Indonesia sendiri, agama. Masyarakatnya bukan hanya sebagai pemeluk agama Islam, tetapi ada juga Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan betapa kayanya bangsa Indonesia dengan keberagaman yang ada. Ataupun keberagaman lagu daerah Jawa misal, gundul-gundul pacul. Kemudian kalau Papua mungkin apa sajuju. Nah, itu menunjukkan bahwa negara kita ini memiliki banyak sekali keberagaman. Nah, dengan keberagaman ini tidak menjadikan kita menjadi berantakan ataupun terpecah belah. Malahan dengan keberagaman ini menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya dan indah. Kenapa indah? Misal saja gini, kalau kalian menggambar temanya pegunungan, pastinya kan ada mungkin sawah-sawah, kemudian ada sungai gitu. Nah, ketika kalian mewarnai itu semua dengan warna kuning, atau dengan gambar yang satu diwarnai dengan keberagaman warna. Misal, pohon diwarnai hijau, laut diwarnai biru. Nah, itu pastinya akan lebih indah yang beragam ini dengan warna-warna yang beragam. Nah, maka dari itu sepatutnya kita bersyukur dengan menjaga keberagaman ini. Nah, bersyukur ini juga tidak boleh diimbangi dengan rasa sombong. Kita boleh bersyukur, kita boleh bangga, tapi kita tidak boleh sombong.
atau memiliki sikap seperti misal nih ya, kalian warna kulitnya putih, kemudian teman kalian warna kulitnya sawo matang. Nah, kalian berpikir berarti kalian itu lebih baik dari teman kalian. Nah, itu nggak boleh seperti itu, karena semua ini adalah pemberian dari Allah yang harus kita jaga. Ya, Indonesia sendiri memiliki semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Nah, Indonesia ini memiliki keberagaman yang berbeda-beda, tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia, memiliki satu tujuan yang harus bersama-sama. Meskipun dengan keberagaman ini, kita tidak boleh saling merendahkan atau bersikap chauvinisme, menganggap diri kita, budaya kita, daerah kita lebih unggul dari budaya atau daerah yang lain. Ya, seperti itu. Oke. Baik, saya anggap sudah paham semua ya. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, silakan dicatat di buku masing-masing. Sebutkan 3 contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, misal kalian ambil keberagaman agama. Sebutkan minimal 3 ya contohnya. Misal agama Indonesia, agama Islam, Buddha, dan Hindu, seperti itu. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya mari kita membaca bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Selamat melanjutkan pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.